menarik akar permasalahan. Apakah tadi jaring-jaring itu dilakukan oleh mahasiswa melalui penalaran mereka sendiri atau berdasarkan literasi yang mereka, misalnya metode itu mempengaruhi, apakah itu hanya hasil penalaran mereka, hasil diskusi mereka bersama mahasiswa. Nah, itu kok ini berpengaruh ke pokok ini dan seperti itu dulu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah teknis pelaksanaannya. Di angkatan 1 kan apakah pada saat di besok ini mahasiswa itu boleh kita bagi dia menjadi kelompok-kelompok kecil, sehingga kelompok-kelompok kecil inilah yang setiap mahasiswa akan memaparkan metode tadi di kelompok kecilnya. Nanti di kelompok besar, di room besarnya, mereka memilih satu dari teman anggota kelompoknya yang akan mewakilinya untuk melakukan presentasi dari cara menarik akar masalah, karena ini kan sebuah pembelajaran. Kalau yang lalu langsung saja dia membaca akar masalah, tanpa kita ketahui bagaimana metode mereka menarik akar masalah yang mereka gunakan itu. Jadi saya karena pengalaman dari pelatihan yang saya ikuti seperti itu, jadi kita buat kelompok kecil, kemudian kelompok kecil itu, di kelompok kecil itu para mahasiswa ini akan saling membuat misalnya diagram tadi jaring-jaring, menentukan akar masalahnya, nanti salah satu dari akar masalah itu yang dipresentasikan. Saya kira itu saja yang ingin saya perjelas, Pak. Jadi ada dua hal. Yang pertama, ya silakan. Terima kasih Pak Samsul Alam. Ya, saya kembali ya. Mohon maaf, saya kembali share supaya ini sebenarnya yang ada di sekeliling pendirian belajar siswa rendah. Ini kan masalahnya ini. Lalu dari mana ini? Yang tanggung jawab, percaya diri, ini sebenarnya munculnya dari munculnya dari aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa kita pada langkah sebelumnya, yaitu pada langkah ini, LK 1.3 penentuan penyebab masalah, yang dilakukan pada hari pertama. Jadi hari pertama mengeksplor penyebab masalah. Karena hasil eksplorasi penyebab masalah pada LK 1.2 itu masih dalam bentuk kajian seperti ini, masih ada kajian-kajian literaturnya, kajian apakah itu dari buku teks, dari artikel, dari hasil wawancara. Maka tadi saya menyampaikan hasil kajian itu cukup dituliskan pada LK 1.3 ini, butir-butir pokok dari penyebab masalah tersebut. Ya, contohnya di sini kedisiplinan, tanggung jawab, sampai kepada strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Nah, inilah kalau model ini yang dipakai, model yang saya contohkan, inilah yang muncul di sekeliling masalah tersebut. Lain kalau menggunakan model 5W. Lain lagi persoalannya jika menggunakan tree diagram. Begitu pula jika menggunakan Ishikawa diagram atau fishbone. Tentu tidak lagi seperti itu. Tetapi memang bisa saja dengan menggunakan metode atau tool atau cara yang lain, maka penyebab-penyebab ini juga akan dimunculkan. Contohnya tree diagram. Ini kan akan muncul juga itu masalah utamanya, lalu gejala yang dimunculkan, lalu berkaitan dengan berkaitan dengan apa saja kemungkinan penyebabnya itu. Ya, kemungkinan penyebabnya ya contohnya tadi ada minat, ada kedisiplinan, ada tanggung jawab dan sebagainya. Jadi munculnya dari situ, Pak. Lalu berikutnya, nah, berkaitan dengan mana yang mempengaruhi yang mana. Nah, inilah seperti yang saya katakan tadi, itu kita bisa menggunakan logika sebenarnya. Tetapi kalau mau lebih dan itu memungkinkan, maka mahasiswa kita tentu harus mengeksplorasi lagi sebenarnya. Misalnya dia bingung, minat itu
apa saja yang mungkin dipengaruhi, ataukah kira-kira minat itu bisa berpengaruh ataukah berdampak pada apa? Apakah pada kedisiplinan ada pengaruhnya, dampaknya? Apakah pada tanggung jawab, percaya diri, lingkungan, dan seterusnya? Pada teknik, kira-kira apa yang bisa dipengaruhi? Begitu pula materi yang tidak menarik. Ya, apakah bisa berpengaruh terhadap kedisiplinan siswa? Apakah bisa menjadi penyebab atau faktor yang menyebabkan munculnya minat belajar siswa rendah? Apakah materi ini bisa menjadi faktor atau penyebab rasa percaya diri siswa rendah ataukah tidak? Nah, memang mahasiswa kita untuk menentukan itu, maka cara yang bisa dilakukan antara lain, pertama tentu juga harus mengeksplorasi literatur yang ada, dan yang kedua adalah melalui diskusi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak. Tetapi ingat, kalaupun Bapak mau menggunakan diskusi dengan cara mengelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil, bukan berarti dalam kelompok itu hanya satu masalah yang diselesaikan, tetapi di dalam kelompok kecil, Pak, itu kan hanya strategi teknik yang kita pakai supaya diskusinya lebih intens daripada diskusi kelas. Ya, saran Bapak atau strategi Bapak Samsul itu sebenarnya baik. Jadi misalnya berlima, tetapi ingat diskusinya itu masing-masing mendiskusikan masalahnya, bukan hanya satu LK yang didiskusikan. Lahirlah satu LK dari kelompok A misalnya, itu yang dipresentasikan, tidak. Jadi individu berada dalam kelompok kecil itu masing-masing mengerjakan LK-nya hanya supaya memudahkan mereka dia diskusi. Minat ini kira-kira berpengaruh kemana ya? Ataukah seandainya saya mau tarik garis, ditarik kemana ini garisnya? Kalau menggunakan model yang saya contohkan, model terakhir. Tapi kalau model fishbone lagi, ya hampir sama. Ya, seperti itu. Jadi bukan berarti kelompok kecil itu hanya menyelesaikan satu masalah ataukah satu LK lalu dibawa ke forum kelas, tetapi yang dibawa ke forum kelas itu adalah masing-masing miliknya sendiri. Tetapi hasilnya dari mana? Dari diskusi itu tadi. Boleh seperti itu Pak Samsul, dan saya kira itu hal yang baik lah, bisa kita pakai supaya diskusinya jangan satu kelas akhirnya tidak jelas juga. Makasih Pak Samsul, seperti itu. Makasih, saya kira sudah jelas Pak Samsul ya. Diskusi peserta saya tambahkan, diskusi itu peserta ada di LMS juga ya. Jadi terkait dengan tugas-tugas ya ada diskusinya di LMS, sehingga kalau sistem, karena memang masalah individu guru ini ya, jadi kalau dikelompokkan masalahnya akan pasti berbeda. Silakan kalau ada lagi yang resen. Sudah aman? Ya, karena dijelaskan sering-rincinya. Baik, kalau sudah ada Pak Iskandar, silakan Pak Iskandar. Pak Iskandar, silakan diaktifkan mic-nya. Kalau Pak Iskandar mau menyeberang melalui jembatan ini Pak Iskandar, silakan diaktifkan mic-nya Pak Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau nanya ke Pak Faisal ini ya. Tadi saya melihat itu identifikasi masalah itu yang disajikan itu seperti minat apa itu macam-macam ya. Saya begini Pak Faisal, sebelum saya salah ya. Itu masalah yang terlalu umum. Jadi tidak berbasis pada mata pelajaran itu. Semua siswa itu pasti mengalami masalah minat di semua pelajaran. Jadi solusinya itu umum juga. Kalau mau ya tidak usah berbasis bidang studi. Ya. Yang saya maksud ini kalau saya, masalah yang digali itu misalnya kalau di bahasa Inggris misalnya, kenapa siswa kesulitan dalam menggunakan to be misalnya.
itu yang dicari ya. Kenapa studi itu susah misalnya dipelajari? Itu pemahaman saya. Kalau kalian kan minat kurang kemandirian belajar, itu kan masalah umum untuk semua pelajaran itu, berlaku semua untuk semua pelajaran itu. Jadi bukan hanya bahasa Inggris, semua kurang minat, kurang motivasi. Makanya kemarin waktu saya diberi tugas memberi ujian komprehensif, saya bilang coba sebutkan yang lain-lain. Saya malas mendengar kalau ibu hanya mengatakan kurang motivasi, Pak. Kenapa? Karena semua masalahnya sama. Semua yang ada 12 lebih yang saya uji itu semua masalahnya sama. Tidak ada motivasi belajar. Saya bilang coba cari masalah lain yang lebih spesifik. Ya, yang bisa kita ini betulkan lebih spesifik juga. Kalau itu kan minat kurang motivasi, kurang apalagi itu sudah menyinggung tentang sarana prasarana. Tapi saya sudah setuju tadi, itu mesti kita keluarkan, kan itu bukan domain kita sebenarnya ya. Masalah sarana apa macam-macam, lingkungan sekolah yang tidak kondusif, itu terlalu berat kalau guru yang harus pikir semua itu. Jadi kalau saya seharusnya peserta itu diarahkan untuk lebih spesifik dalam unit-unit tertentu di pelajarannya mereka. Apa masalah yang ada di sana? Kenapa kalau saya mengajarkan unit ini selalu ada masalah ini? Gitu. Bagaimana cara memecahkan itu? Saya tidak lagi bermasalah di spesifik untuk unit tersebut. Tapi kalau kita misalnya mengatakan rendahnya minat belajar, ya pasti galian masalahnya ya ke sana juga sebenarnya. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, umum dan semua mata pelajaran. Saya sudah paham Pak Iskandar. Kira sudah jelas Pak Iskandar ya? Ya, silakan. Yang saya contohkan ini Pak bukan masalah minat bukan, tapi penyebab munculnya kemandirian belajar siswa rendah. Dari mana munculnya ini? Dari kajian literatur Pak. Saya contohkan di sini. Nah, benar apa yang disampaikan oleh Bapak itu bahwa masalah itu contoh masalah seperti ini yang saya contohkan Bapak. Nah ini masalah siswa pada umumnya kesulitan memahami materi titik-titik. Benar Pak Iskandar katakan tadi, relasi interaksi antar siswa kurang harmonis, ya itu, tetapi ini pasti sulit ditangani. Tetapi karena ini menjadi masalah yang harus diidentifikasi, ya saya contohkan model pembelajaran, siswa sering mengalami miskonsepsi pada materi kalimat misalnya, pada materi speaking misalnya, pemampatan dan sebagainya. Nah, mengapa muncul masalah minat tadi Bapak? Karena ini hasil dari sini Pak, eksplorasi penyebab. Apa yang menjadi penyebab yang saya contohkan misalnya kemandirian belajar siswa rendah? Berdasarkan dari beberapa pendapat Bapak, ditemukan kedisiplinan, minat, teknik, materi, tanggung jawab, percaya diri. Benarkah itu? Ada Pak. Dan yang saya contohkan ini bukan mengada-ngada. Saya contohkan ini berdasarkan kajian literatur yang sebenarnya. Jadi munculnya ini bukan masalah Pak, tetapi faktor yang menyebabkan munculnya masalah kemandirian belajar siswa. Menurut siapa? Menurut ini. Ada di sini. Nah, antara lain dari menurut A, menurut B, menurut C, menurut hasil wawancara, nah, muncullah ini faktor penyebab. Nah, faktor penyebab inilah yang saya contohkan tadi, diletakkan di sekitar masalah. Apa masalah yang pertama? Kemandirian belajar siswa rendah. Penyebabnya inilah yang ada di sekeliling yang saya tunjukkan ini. Jadi, mohon maaf, mungkin saya keliru tadi, jangan sampai saya mengatakan ini masalah. Tetapi minat sebenarnya juga masalah. Hanya secara kebetulan masalah inilah yang berpengaruh terhadap permasalahan yang saya contohkan ditemukan di dalam kelas saya. Seperti itu Pak Iskandar. Jadi saya kira sudah tepat bahwa masalah minat motivasi itu ya biasa juga saya katakan ke mahasiswa, janganlah itu dianggap sebagai masalah, tetapi angkatlah hal-hal yang lebih spesifik yang ada kesulitan materi tertentu dan sebagainya. Saya kira itu Pak Latri, makasih. Sudah ya.
itulah yang terjadi sehingga terus ya tidak ada lagi resen ya. Selamat Bapak dan Ibu ke-11 sampai pada ke-14. Yang diingatkan tempat kita dalam memilih ini akan mengakui maksudnya itu penyusunan perangkat pembelajaran ya. Jadi betul-betul kita coba cermati mahasiswa. Demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.